Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat ya. Nggak terasa kuliah secara daring sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun. Gimana? Masih tetap semangat kan? Nah, di video kali ini untuk mata kuliah manajemen pemasaran, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Raras Ahlul Istiqomah NPM 1903101009 dan Novita Wahyuning Tias NPM 1903101010 serta saya sendiri Novia Safitri NPM 1903101013 akan menguraikan materi tentang dinamika persaingan dan siklus hidup produk. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak uraiannya. Dinamika persaingan dan siklus hidup produk. Persaingan dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan. Tanpa persaingan, maka tidak ada usaha untuk memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi, inovasi membuat produk bernilai tinggi bagi pelanggan. Tanpa persaingan, konsumen akan dipaksa menerima produk dengan harga tinggi tapi kualitas seadanya. Intinya, persaingan diperlukan untuk membuat posisi produsen dan konsumen menjadi seimbang. Berikut beberapa manfaat persaingan. Yang pertama, bagi konsumen akan tersedia lebih banyak produk sebagai pilihan dengan variasi kualitas produk dan harga yang sesuai dengan kebutuhan. Bagi produsen, persaingan sehat akan menghasilkan perusahaan dengan manajemen sehat dan efisien. Bagi masyarakat, adanya perusahaan yang sehat akan mampu membuka peluang kerja. Bagi pemerintah, perusahaan sehat dan profitable akan bisa membayar beban pajak yang jadi sumber pendapatan bagi negara. Bagi perekonomian, perusahaan sehat akan mampu menjadi motor bagi penggerak ekonomi bangsa sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kekuatan yang menentukan karakteristik suatu industri yaitu: pertama, intensitas persaingan antar pemain. Kekuatan ini biasanya menjadi fokus pemasar, yakni intensitas rivalitas antar pemain dalam industri. Biasanya intensitas persaingan dipengaruhi banyak faktor seperti struktur biaya produk, misalnya semakin besar porsi biaya tetap dalam struktur, maka semakin tinggi intensitas persaingan. Hal itu disebabkan setiap penjual memiliki tingkat break-even point yang tinggi sehingga pada umumnya harus menjual produk dalam jumlah besar dan bahkan banting harga agar bisa mencapai tingkat break-even tersebut. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Ancaman dari kekuatan ini dipengaruhi besar kecilnya hambatan masuk dalam industri seperti besarnya biaya investasi yang dibutuhkan, perizinan, akses bahan mentah, akses saluran distribusi, ekuitas merek, dan lain-lain. Semakin tinggi hambatan masuk, maka semakin rendah ancaman akan masuknya pendatang baru. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok. Biasanya, sedikit jumlah pemasok akan menyebabkan semakin penting produk yang dipasok dan semakin kuat posisi tawarnya. Yang keempat, kekuatan tawar pembeli. Semakin besar pembelian, maka semakin banyak pilihan tersedia bagi pembeli dan umumnya akan membuat posisi pembeli semakin kuat. Yang kelima, ancaman produk pengganti. Kekuatan terakhir adalah keberadaan produk-produk substitusi di pasar. Ketersediaan produk substitusi yang banyak akan membatasi keleluasan pemain dalam industri untuk menentukan harga jual produk. Menganalisis persaingan. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi siapa yang menjadi pesaing utamanya, memastikan strategi, tujuan, keunggulan, dan kelemahan pesaing tersebut. Beberapa analisis persaingan pasar dijelaskan sebagai berikut. Kelompok strategis. Sekelompok perusahaan yang menggunakan strategi sama untuk suatu pasar dengan sasaran sama, misalnya P&G dan Unilever, menggunakan strategi yang sama untuk mendapatkan segmen konsumen yang sama. Tujuan perusahaan. Perusahaan ingin mengetahui apa yang menjadi tujuan para pesaingnya di pasar.
kekuatan dan kelemahan pesaing. Perusahaan juga perlu memperoleh informasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pesaing. Pemilihan pesaing untuk diserang. Yang pertama, umumnya perusahaan lebih memilih sasaran menyerang pesaing yang lemah dibandingkan pesaing yang kuat. Yang kedua, perusahaan lebih fokus menyerang pesaing yang memiliki kesamaan paling dekat dibandingkan pesaing jauh. Yang terakhir, umumnya perusahaan lebih bersimpati pada pesaing yang baik dan cenderung menyerang pasien yang berperilaku buruk. Strategi kompetisi pemimpin pasar. Perusahaan dengan market share terbesar biasanya memimpin dalam penentuan dan perubahan harga, kemudian pengenalan produk baru, pengeluaran jaringan atau memperluas jaringan distribusi, dan intensitas promosi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan marketnya, yaitu yang pertama adalah memperluas pasar keseluruhan, yaitu melalui mencari pelanggan baru yang kemudian meningkatkan konsumsi atau penggunaan produk dengan mendorong peningkatan jumlah produk yang dikonsumsi dan frekuensi pasar produk. Nah, yang kedua adalah mempertahankan pangsa pasar. Menurut Kotter, strategi dalam mempertahankan posisinya itu ada beberapa. Yang pertama adalah position divider. Position divider ini merupakan mempertahankan posisi dengan menanamkan citra baik kepada benak konsumen. Yang kedua adalah flank defense. Flank defense merupakan usaha untuk memproteksi dari sisi lemah perusahaan. Yang ketiga adalah preemptive. Nah, preemptive ini adalah menyerang terlebih dahulu sebelum musuh itu menyerang. Yang kemudian adalah counter offensive. Nah, yaitu melakukan serangan balik di sisi kelemahan lawan setelah menerima serangan. Yang kemudian yang kelima yaitu mobile defense. Mobile defense adalah melakukan pertahanan bergerak dengan memperluas dominan melalui kawasan penjualan yang baru dan diversifikasi pasar. Nah, yang keenam yaitu contraction defense, yaitu mengundurkan diri dari kawasan yang dinilai lemah. Yang ketiga yaitu memperluas pangsa pasar. Nah, untuk memperluas pangsa pasar, perusahaan memperbaiki profitabilitas dengan meningkatkan pangsa pasar. Misal dengan merebut pelanggan lain. Biaya memperoleh pelanggan baru memang mahal, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan apakah dapat melanggar undang-undang anti monopoli, yang kemudian biaya yang harus dikeluarkan, dan apakah tidak bertentangan dengan bauran strategi pemasaran. Strategi kompetisi penantang pasar. Perusahaan yang berposisi sebagai penantang ingin mengambil alih posisi sebagai pemimpin pasar. Ada beberapa hal yang dapat digunakan dalam mengambil alih posisi tersebut. Yang pertama adalah menentukan tujuan strategi dan perusahaan mana yang akan diserang. Nah, yaitu meliputi beberapa hal seperti menyerang pemimpin pasar untuk diambil alih posisinya. Yang kedua adalah menyerang perusahaan lain yang setingkat untuk merebut pelanggan dan pangsa pasarnya. Dan yang ketiga adalah menyerang perusahaan kecil untuk mengurangi pesaing. Yang kedua adalah setelah kita menentukan strategi, tujuan strategi dan perusahaan mana yang akan diserang, kemudian adalah menentukan cara untuk menyerang. Ada beberapa hal cara, yaitu yang pertama adalah frontal attack. Frontal attack yaitu dengan menggunakan produk, harga, iklan, atau bahkan melebihi milik pesaing. Jadi bisa sama, bisa lebih. Yang kemudian adalah flank attack, yaitu dengan menyerang titik lemah dari pesaing secara geografik atau aspek segmen pasarnya. Cara menyerang ini merebut banyak daerah penjualan atau pelanggan di segmen pasar yang dikuasai oleh musuh. Yang ketiga adalah equipment attack, yaitu melancarkan serangan secara front serentak, misal dengan produk, iklan, dan harga pesaing. Yang kemudian adalah bypass attack.
bypass attack yaitu serangan ini tidak dilakukan secara langsung atau berhadapan langsung dengan musuh, tetapi menyerang di daerah yang lebih mudah, kemudian misal dengan diversifikasi berbagai produk yang tidak berhubungan, memperluas pasar dengan daerah geografis yang baru, dan mengadaptasi teknologi baru yang tidak dimiliki oleh perusahaan musuh. Yang kelima adalah guerrilla attack, yaitu melakukan perang gerilya dengan melancarkan serangan kecil secara terus-menerus untuk menurunkan moral viralnya. Nah, yang ketiga adalah setelah kita menentukan caranya, yaitu menentukan atau memilih strategi secara spesifik mana yang akan digunakan. Nah, ada beberapa hal, meliputi memberikan diskon harga, menawarkan barang dengan harga yang rendah, menawarkan barang dengan jasa dan jasa sesuai dengan nilainya, kemudian menawarkan barang partisius dari waktu ke waktu, menawarkan varian kualitas produk yang lebih banyak, melakukan inovasi produk, memperbaiki layanan, menurunkan biaya produksi, dan bisa juga melakukan periklanan secara intensif. Baik, materi selanjutnya adalah strategi kompetisi pengikut pasar. Ahli pemasaran Theodore Levitt menulis tentang inovatif imitatif, atau yang lain disebut mencoba meniru produk inovatif pesaingnya, sehingga perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya untuk riset terlalu besar, seperti halnya perusahaan yang menemukan inovasi tersendiri. Beberapa cara untuk melakukan imitasi inovatif antara lain yang pertama pemalsuan atau counterfeiter, yaitu menduplikasikan produk maupun kemasannya dan dijual di pasar yang kurang bergengsi melalui agen-agen penjualan yang reputasinya meragukan. Kemudian yang kedua adalah mencontoh atau cloner, yaitu mencontoh produk dari perusahaan penemu dengan sedikit perubahan pada kemasan, pada nama, dan menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari pasaran. Kemudian yang ketiga adalah peniru atau imitator. Peniru ini mengkopi produk yang dicontoh, tetapi melakukan sedikit perubahan kemasan, periklanan, lokasi, maupun dari harga dari produk itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada adaptasi atau adaptor. Si adaptasi ini mengadaptasi dan bahkan memperbaiki kekurangan produk aslinya atau upgrade dari produk sebelumnya kemudian dijual kembali di pasaran. Kemudian yang terakhir ada strategi kompetisi penceruk pasar. Strategi alternatif untuk perusahaan apakah jadi pengikut di pasar yang luas atau menjadi sebuah pemimpin di pasar yang sempit, yaitu menjadi penceruk pasar. Tingkat return yang lebih diperoleh penceruk pasar biasanya lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih besar. Hal itu karena penceruk pasar bisa mendekati dan mengenal pelanggan lebih baik, sehingga mudah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih baik. Penceruk pasar memperoleh margin yang tinggi, sedangkan perusahaan besar memperoleh volume penjualan yang lebih tinggi. Contoh penceruk pasar adalah butik khusus wanita berbadan subur. Jadi penceruk pasar di sini lebih fokus terhadap satu sasaran tertentu, sehingga dia hanya fokus pada produknya, sehingga dia memiliki margin tersendiri dan memiliki pasar tersendiri. Terima kasih. Demikian uraian materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritikan, saran, serta masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.